Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2037. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan kemudian ledakan. Ketika Kincen bersentuhan dengan asal mula alam semesta asli, aturan jalan yang tak ada habisnya meledak seperti arus deras dan mengalir ke tubuh Kincen dengan gila-gilaan. Saat ini di tempat kekacauan di luar alam semesta awal terlihat, Xiaoyao Supreme dan yang lainnya akhirnya berhasil mengumpulkan piramida dan juga banyak kapal terbang untuk dimurnikan. Hanya ada satu piramida, jadi secara alami itu diserahkan kepada kendali tertinggi Xiaoyao Supreme. Lagi pula ketika Kincen pergi, meskipun Patriark Tuoba dan kelompoknya lebih kuat dalam hal kultivasi, namun Xiaoyao Supreme sebenarnya adalah manajer umum alam semesta awal. Adapun kapal terbang yang tersisa, ada banyak orang dan banyak orang pun mendapatkan kapal terbang tersebut, termasuk leluhur naga Hong Huang. Hahaha, ini hal yang bagus, kata leluhur naga Hong Huang. Dia melihat ke arah perahu terbang yang telah dimurnikan seukuran telapak tangan di tengah telapak tangannya, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada leluhur naga sejati, "Sayang, dengan penerbangan ini perahu di masa depan kamu dan aku bisa pergi dan berenang di laut alam semesta. Lalu kita akan duduk di kapal terbang ini, minum anggur, makan makanan enak, dan melakukan beberapa hal yang kita sukai." Cih, jangan biarkan hidupmu begitu terlalu menyenangkan. Semua orang menoleh, wajah lelaki tua itu memerah dan dia langsung menarik telinga dari leluhur naga Hong Huang. "Katakan yang jelas, apa yang ingin kamu lakukan? Apa itu? Bisakah kamu lebih lembut? Sayang, tolong beri aku sedikit wajah," kata leluhur naga Hong Huang. Dia menyeringai dengan tergesa-gesa, sakit dijewer oleh kekasihnya, sang nenek moyang naga sejati Aoling. "Kamu tahu ada banyak orang, jadi apalagi yang ingin kamu lakukan?" Aku bukan orang seperti itu. Jika kamu ingin melakukannya, pergilah ke rubah ajaib berekor 10 itu. Aku tidak akan melakukannya ataupun menemanimu, kata Aoling, sang leluhur naga sejati. Dia menengadah perasaannya bahwa leluhur naga Hong Huang, taruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap rubah berekor 10 di samping sama orang menoleh satu demi satu. Mereka semua berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan diam-diam menjauh dari tempat ini. "Semuanya, ayo pergi, ayo kembali ke kota Renmeng dulu. Menurutku Kincen akan segera datang," kata Xiaoyao Supreme. Dia mengatasi rasa malu dari leluhur naga Hong Huang dan berkata sambil tersenyum. Dan di tengah kata-katanya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit dengan kaget. "Saudara Xiaoyao Supreme, ada apa denganmu?" kata penguasa Papiliun Tianji. Dia dan yang lainnya memandang dengan bingung, karena saat ini asal-usul alam semesta awal sedang tidak terjadi sesuatu. "Apakah kamu tidak merasakannya? Anak Kincen itu sedang mengintegrasikan asal mula seluruh alam semesta awal." Pada saat ini mata Xiaoyao Supreme menjadi sangat dalam dan suaranya bersemangat. Mengintegrasikan asal mula alam semesta asli. Semua orang juga menjadi terkejut dan menjadi bersemangat. Mereka semuanya berkata dengan penuh semangat dengan air mata berlinang. "Kita akhirnya sampai pada hari ini. Setelah Kincen berhasil mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, maka seluruh alam semesta awal akan melampaui reinkarnasi laut alam semesta dan benar-benar akan memasuki laut alam semesta dan menjadi kekuatan di laut alam semesta. Selain itu, surga yang belum sepenuhnya diperbaiki juga akan diperbaiki sepenuhnya." Pada saat ini asal-usul alam semesta asli di sekeliling mereka semua terdapat suasana kekacauan yang penuh warna. Sementara Kincen saat ini terlihat ditangguhkan di sini dan jalan asli yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang bersorak perlahan-lahan bergabung dengan aura jalan asli yang keluar dari tubuh Kincen dan kemudian ledakan. Seluruh asal mula alam semesta awal mendidih dengan hebat. Kekuatan aturan mengalir, membawa kehidupan dan kematian yin dan yang.
Hal ini karena hasil langit dan bumi dan permulaan alam semesta. Asal-usul ini mengandung kekuatan paling primitif dari awal pencipta dan langit juga bumi yang menyatu dengannya. Dengan asal mula jalan yang sekarang dikendalikan Qinchen, kekuatan jalan yang luar biasa mengalir ke tubuh Qinchen lagi. Pada saat ini asal mula di tubuh Qinchen mulai bergetar cepat di bawah pengaruh yang mengerikan ini. Napas yang kuat terus berdampak pada tubuhnya dan lautan jiwa serta tubuh Qinchen juga mulai bergetar samar. Apa? Qinchen pun terkejut. Kekuatan asli macam apa ini? Bahkan asal-usulnya tidak tahan sejenak dan hampir pingsan. Melihat dia sekarang adalah orang kuat di ranah Kaisar Agung dan tubuh fisik Qinchen tidak bisa dihancurkan. Selain itu dia juga telah mengintegrasikan aturan dunia bawah, perpaduan yin dan yang ke dalam tubuhnya di alam semesta awal. Biasanya hanya membutuhkan transendensi untuk menyatu. Akan tetapi sekarang dengan kekuatan ranah Kaisar Agungnya, Qinchen hampir tidak bisa menahannya sama sekali. Sekarang ini hanyalah sebuah fantasi. Dalam sekejap Qinchen menyadari bahwa asal mula alam semesta awal ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kekuatannya begitu menakutkan, bahkan melampaui Kaisar Agung puncak biasa. Tidak heran senior Kaisar kuno tidak membiarkan Qinchen bergabung dengan alam semesta asli. Jika Qinchen memiliki kekuatan saat itu, dia mungkin akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan asli alam semesta. Dalam sekejap ledakan, kejutan asal yang menakutkan menyelimuti Qinchen dalam sekejap. Pada saat ini kulit Qinchen benar-benar hancur dan cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya. Itu adalah cahaya ilahi dari jalan besar yang sedang mekar. Saat ini di sungai kehampaan Poid, Kaisar senior kuno tiba-tiba berdiri dan pada saat ini dengan kegembiraan di wajah Kaisar kuno. Ya, itu akhirnya dimulai, kata Kaisar kuno. Matanya menjadi panas dan dia penuh dengan sebuah harapan. Di alam semesta awal saat ini semua makhluk merasakan perubahan ini dan mereka semua mengangkat kepala mereka satu demi satu. Dengan suara gemuruh dan guntur di alam semesta awal yang luas, aturan jalan yang menakutkan beredar membentuk pemandangan yang menakutkan, bergegas menuju bagian tertentu dari alam semesta awal. Saat ini di tempat sentral di alam semesta asli yang tak terhitung jumlahnya, semua makhluk gemetar mengangkat kepala karena ketakutan dan memandang langit di atas kepala mereka dengan ngeri. Sudah dimulai. Ini kekacauan yang tak ada habisnya. Xiaoyao Supreme dan yang lainnya mengangkat kepala karena terkejut dan bergumam. Kekuatan ini, semua orang di sekitar Xiaoyao Supreme, yaitu leluhur Tuoba, penguasa rumah Anyou dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka karena terkejut. Di bawah alam semesta awal yang bergetar hebat, pemaksaan surga yang tak terlihat memenuhi semua orang yang hadir. Dalam sekejap kekuatan ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat ini asal mula alam semesta asli. Mengapa begitu kuat? Dalam kehampaan yang warna-warni yang tak berujung terlihat, Qinchen juga terkejut karena dampak mengerikan dari sekelilingnya terus-menerus menyapu tubuh dan jiwanya, membuatnya merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa nyeri penderitaan seperti ini tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga penderitaan rohani. Cahaya ilahi warna-warni itu terus-menerus menyapu Qinchen yang mewakili banyak jalan teratas di alam semesta awal dan merupakan dasar dari aturan tertinggi alam semesta awal. Sekarang jalan yang tak terhitung jumlahnya ini secara gila-gilaan menyatu dengan asal-usul Qinchen. Selain itu 3.000 jalan yang diperoleh Qinchen di dunia bawah juga terintegrasi dengannya. Dan ledakan, tubuh Qinchen dikelilingi oleh cahaya jalan. Untayan-untayan dan kekuatan jalan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya jernih. Apakah ini kekuatan alam semesta asli? Kata Qinchen. Dia terkejut di dalam hatinya dan sangat terbatas ketika dia berada di surga sebelumnya. Dia mempraktikkan kekuatan magis asal mula awal mula segala sesuatu dan juga ribuan jalan semuanya berada di bawah kendalinya. Namun dibandingkan dengan jalan alam semesta asli di depannya, jalan surga itu terlalu jauh tertinggal. Dan ledakan. Ribuan jalan bergetar dan menyatu ke dalam tubuh Qinchen membuat sebuah wasiat.
Kincen bersinar terang dan mekar dengan kemegahan ilahi tertinggi. Pada saat ini keinginan Kincen berkembang pesat dan kegilaan menyebar ke seluruh alam semesta asli. Kesadarannya seperti dewa dari atas mengamati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia pertama kali datang ke benua Tianwu ke domain bela diri dan bahkan melihat ngarai kematian dari kejauhan yang merupakan titik awal dari kehidupan sebelumnya. Dia melihat bahwa seni bela diri makmur di benua Tianwu karena dia keluar dari benua Tianwu. Benua Tianwu saat ini sudah makmur, tetapi masih ada beberapa penindasan dan intimidasi terhadap yang lebih lemah. Jalan surga terus mengalir dengan baik dan juga mengalir dengan jahat, sulit untuk dibedakan. Kincen bergumam dia datang ke surga lagi, ke medan perang 10.000 ras dan melihat tempat. Dia bertarung melihat galaksi kekacauan dan juga melihat orang-orang kuat dari semua ras yang berjuang keras untuk melawan erosi alam jejak leluhur iblis Yuan. Dia kemudian pergi ke tempat di surga di mana dia naik dan melihat kemegahan rumah Guanghan, cabang Papiliun Cendi dan juga kekuatan keyakinan. Dia juga datang ke alam iblis dan melihat bahwa di bawah kepemimpinan kepemimpinan Lord of the Abyss, alam dunia iblis terus berkembang pesat dan sekarang itu telah memulihkan banyak vitalitas dibandingkan saat berada di bawah kendali leluhur iblis Yuanmo alias leluhur iblis Abyss. Saat ini itu benar-benar berbeda dari yang dulu. Akhirnya kesadaran Kincen sampai ke wilayah berbagai suku, bahkan sampai ke beberapa daerah marginal di wilayah beberapa suku seperti suku Jeg, suku Monster, dan suku Laut, bahkan ke wilayah beberapa suku yang lebih lemah, dan menyaksikan kelahiran juga kematian kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan kehidupan itu yang saling bertarung dan jatuh, menyaksikan kehancuran dunia, entah itu jahat atau baik. Segala sesuatu tentang miliaran orang di alam semesta asli muncul di mata Kincen. Akan tetapi dia hanya seorang pengamat. Karena apapun yang terjadi dia hanya diam-diam mengamati, memegang semuanya, mengamati lahirnya kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengamati kematian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan kelahiran planet-planet baru, dan juga mengamati kehancuran setiap kelompok etnis. Pada saat ini Kincen seperti surga yang kejam dan diam-diam mengamati segalanya. Pada saat yang sama tubuh Kaisar Agung Kincen perlahan berintegrasi dengan asal mula alam semesta asli dan ledakan. Di dalam tubuhnya kekuatan guntur penghakiman ilahi yang tak ada habisnya perlahan bergerak. Itu tumbuh terus-menerus dengan integrasi dari asal mula alam semesta asli, dan ketika jumlah besar kekuatan kosmik yang awal diintegrasikan ke dalam tubuh Dewa Kaisar Kincen, struktur kehidupannya sebenarnya mulai berubah. Ini tubuh ilahi Kaisar Agungku. Tubuh Kaisar Agungku terdiri dari kekuatan Dao Agung. Pada saat ini Kincen terkejut di saat merasakan bahwa tubuh ilahi Dewa Agungnya benar-benar meningkat dengan cepat. Dan boom, struktur kompleks tubuh dewanya tampaknya telah mengalami semacam perubahan secara alami pada saat ini. Itu juga terdiri dari kekuatan jalan besar, tetapi struktur di dalamnya menjadi sangat berbeda. Apa? Kincen terkejut, tapi dia menghentikannya. Dia hanya melihat bagian dari perubahan struktur tubuh dewanya itu bersamaan dengan perubahan eksternal dan juga secara otomatis mengubah struktur internalnya, seperti efek dari serangkaian reaksi berantai terjadi di seluruh internal. Secara bertahap organisasi struktur itu membuat Kincen merasa sangat luar biasa. Penampilan sempurna berdengung, kekuatan misterius turun dari langit dan bumi, dan beberapa perubahan khusus terjadi. Karena transformasi tubuh Dewa Kincen kedengarannya lambat, namun semua reaksi berantai sebenarnya sangatlah cepat. Dalam sekejap mata seluruh tubuh dan wilayah Kincen sepenuhnya berubah menjadi miliaran cahaya, dan setiap cahaya itu berisi napas Dao khusus. Napas Dao yang tak terhitung jumlahnya inilah yang membentuk tubuh dewa baru Kincen. Kekuatan misterius tingkat tinggi melonjak dari pikiran Kincen. Dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah dimensi kekuatan yang lebih tinggi. Kincen mengangkat kepalanya seakan tak percaya.
kekuatan yang dia rasakan saat ini sangat mirip dengan kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang dia rasakan sebelumnya di dunia bawah. Tapi bagaimana ini mungkin? Qin-Chen terkejut. Dia sekarang hanya berada di ranah Kaisar Agung. Bagaimana mungkin Qin-Chen bisa mengendalikan kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang bahkan tidak pernah bisa dikendalikan oleh senior Kaisar kuno? Qin-Chen mencoba menyentuh kekuatan dimensi lebih tinggi ini, tetapi kekuatan ini jelas berada tepat di depannya, namun tampaknya dipisahkan oleh ratusan juta ruang dan waktu, sehingga mustahil bagi Qin-Chen untuk menyentuhnya.